Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Abang akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama itu, adapun tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan, baik patofisik maupun kimia, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya, untuk mengetahui metode-metode yang biasa dilakukan dalam pengendalian atau kontrol mikroorganisme. Kita masuk yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama itu ada suhu, yang kedua ada pH, yang ketiga ada tekanan osmosis, yang keempat oksigen, yang kelima air. Kontrol pertumbuhan mikroorganisme dilakukan melalui dua metode, yaitu pengendalian mikroorganisme secara fisik, misalnya itu seperti pemanasan, radiasi, filtrasi. Yang kedua itu pengendalian mikroorganisme secara kimia, misalnya itu seperti desinfektan, antiseptik, dan antibiotik. Pembagian mikroorganisme berdasarkan lingkungan hidupnya dan daya tahan hidupnya, mikroorganisme dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pembagian mikroorganisme berdasarkan pH. Yang pertama ada asidofilik. Asid berarti asam, filik berarti suka, berarti mikroorganisme tersebut suka terhadap asam. Maka mikroorganisme tersebut dapat hidup pada pH asam, pH di bawah 7. Yang kedua ada basofilik, berarti dia suka basah, maka mikroorganisme tersebut dapat hidup pada pH basah, pH di atas 7. Yang ketiga neutrofilik, mikroorganisme yang dapat hidup pada pH netral, pH sekitar 6,8 hingga 7,2. Yang kedua, pembagian mikroorganisme berdasarkan suhu. Yang pertama itu ada psikrofil. Mikroorganisme tersebut dapat hidup pada suhu optimum 0 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua, mesofil. Mikroorganisme yang dapat hidup pada suhu 20 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Yang ketiga ada termofil. Mikroorganisme yang dapat hidup pada suhu 50 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius. Yang keempat ada termodurik. Mikroorganisme yang dapat hidup pada suhu tinggi tetapi tidak dapat melakukan aktivitasnya. Yang ketiga, pembagian mikroorganisme berdasarkan tekanan osmosis. Yang pertama itu holofilik. Holofilik dibagi menjadi dua, yaitu holofil obligat dan holofil fakultatif. Holofilik obligat yaitu mikroorganisme yang membutuhkan NaCl untuk pertumbuhan hidupnya, atau bakteri yang dapat hidup pada kadar garam yang tinggi. Yang kedua itu ada fakultatif, yaitu mikroorganisme yang dapat hidup pada kadar garam tinggi maupun kadar garam yang rendah. Yang kedua ada holotoleran, mikroorganisme yang dapat hidup pada kadar garam rendah tetapi pada kadar garam yang tinggi dia tidak dapat hidup. Yang ketiga itu osmofilik, mikroorganisme yang dapat hidup pada kadar gula tinggi. Yang keempat itu neutrofilik, yaitu mikroorganisme yang dapat hidup pada kadar garam ataupun kadar gula yang netral. Yang keempat, pembagian mikroorganisme berdasarkan kebutuhan oksigen, yaitu yang pertama aero atau aeroobligat, yaitu mikroorganisme yang harus ada oksigen baru dia dapat tumbuh. Contohnya itu Micrococcus luteus dan sebagainya. Yang kedua itu anaerob atau anaerob obligat. Itu berarti mikroorganisme tidak dapat hidup bila terdapat oksigen. Contohnya itu Clostridium tetani. Yang ketiga, anaerob fakultatif. Mikroorganisme yang dapat hidup baik ada ataupun tidaknya oksigen. Contohnya itu E. coli, Staphylococcus aureus, dan lain-lain. Yang keempat, mikroaerofilik. Mikroorganisme yang dapat tumbuh bila kadar oksigen di bawah 5% di atmosfer. Contohnya itu Campylobacter jejuni. Yang kelima, anaerob aerotoleran. Mikroorganisme yang dapat hidup
bila pada kadar oksigen yang rendah tetapi mati pada kadar oksigen yang tinggi. Contohnya itu Lactobacillus sp. Desinfektan pertama kali ditemukan oleh Joseph Lister pada tahun 1817 yang berfungsi untuk sterilisasi alat bedah. Sedangkan desinfektan adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada jaringan mati, misalnya itu seperti fenol, alat pembersih lantai. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada jaringan hidup, misalnya itu seperti sabun mandi dan antiseptik. Antibiotik pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1929, yaitu penisilin. Sedangkan antibiotik sendiri adalah senyawa atau metabolit sekunder yang dihasilkan mikroorganisme untuk menghambat laju pertumbuhan mikroorganisme lain. Beberapa contoh antibiotik dan mikroorganisme penghasilnya dapat dilihat pada tabel. Pada keterangan terdapat BSA dan NSA. BSA atau broad spectrum antimikrobial atau antimikrobial dengan kisaran luas, yaitu bahan antimikrobial yang dapat menghambat atau mematikan berbagai jenis mikroorganisme. Yang NSA, narrow spectrum antimikrobial atau antimikrobial dengan kisaran sempit, yaitu bahan antimikrobial yang dapat menghambat atau mematikan mikroorganisme tertentu. Abang akan menjelaskan sedikit tentang metode dari praktikum. Yang pertama itu kita mau menguji bagaimana ketahanan dari mikroorganisme tersebut terhadap lingkungan, misalnya seperti suhu, kadar garam yang tinggi, kadar gula yang tinggi, tekanan osmotiknya. Yang pertama kita ambil 1 OC bakteri, kemudian kita masukkan ke dalam media yang sudah mengandung, misalnya jika kita ingin melihat apakah kadar garam yang tinggi dia dapat tumbuh atau tidak, kita buat perbandingan konsentrasi, misalnya seperti konsentrasi 1%, 2%, dan 3%. Kita masukkan ke dalam media, kemudian diinkubasi selama 1x24 jam. Jika terjadi perubahan warna pada media atau terjadi kekeruhan, itu berarti bakteri dapat tumbuh pada kadar garam yang tinggi. Jika tidak terjadi perubahan warna atau tidak terjadi kekeruhan pada media, maka bakteri tidak dapat tumbuh pada kadar garam yang tinggi. Uji oligodinamik. Oligodinamik yaitu kemampuan beberapa logam berat pada konsentrasi yang rendah yang dapat menghambat atau mematikan mikroba. Yang pertama, kita gores bakteri pada media secara merata, harus tertutup semua media. Kemudian kita letak di antara kedua sisinya, yaitu koin perak yang disepuh perak dan koin yang disepuh emas. Diinkubasi selama 1x24 jam. Maka jika terdapat zona bening pada sekitar koin, itu berarti bahan oligodinamik tersebut dapat menghambat mikroorganisme. Yang ketiga, uji antimikroba. Ini biasa dilakukan untuk uji ekstrak. Kita seperti uji oligodinamik, kita goreskan bakteri secara merata pada media, kemudian kita letakkan pada keempat sisi media, kemudian diinkubasi selama 24 jam. Jika terdapat zona bening di sekitar kertas cakram, maka ekstrak tersebut berpotensi sebagai antimikroba. Dan untuk menghitung indeks antimikroba, dihitung dengan diameter zona bening dikurang diameter cakram per diameter cakram. Oke, sekian dari penjelasan Abang tentang pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.